Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Sari dengan NIM 0701221028. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Ilmu Komputer. Nah, di sini kita akan membahas kalimat dalam bahasa Indonesia. Adapun submateri yang akan kita bahas yakni memahami pengertian kalimat, unsur-unsur kalimat, pola kalimat, jenis-jenis kalimat, syarat-syarat kalimat, contoh kalimat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Jadi, untuk menandakan kalimat yang benar dan jelas itu, kalimat itu dapat dipahami oleh orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin kita sampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik, mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Nah, kalimat itu memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama adalah subjek atau S, merupakan pokok pembicaraan dalam kalimat. Misalnya aja, ibuku suka menjahit, di mana di sini subjeknya adalah ibuku. Kemudian contoh selanjutnya ada berlari-lari kecil sangat bagus untuk badan, di mana subjeknya itu adalah berlari-lari kecil. Kemudian ada unsur predikat. Predikat itu menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Misalnya aja kuda berlari, di mana predikatnya itu adalah berlari. Berlari adalah tindakan yang menjelaskan subjeknya, yaitu kuda. Kemudian Rini murid baru, di mana predikatnya adalah murid baru. Kemudian unsur ketiga ada objek atau O. Objek ialah apapun yang menjadi sasaran atau dikenai tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Misalnya aja, KPK menangkap para koruptor, di mana objeknya adalah para koruptor. Jadi, menangkap ini adalah predikat, KPK adalah subjeknya. Kemudian, pelengkap atau pel. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Pelengkap ini hampir sama dengan objek, hanya saja bedanya kalau objek itu dia bisa berfungsi sebagai subjek, tapi kalau pelengkap tidak bisa, dia hanya sebagai pelengkap saja, tidak bisa menjadi subjek. Misalnya aja, Indonesia berlandaskan Pancasila Undang-Undang 1945, di mana pelengkapnya adalah Pancasila Undang-Undang 1945. Di mana pelengkap ini, apabila kita jadikan subjek, maka kalimat itu akan menjadi rancau atau tidak nyambung. Tapi kalau objek kita jadikan ke subjek itu masih bisa. Misalnya kayak gini. KPK menangkap para koruptor. Para koruptor itu kan objek. Objek ini kita bisa ubah menjadi subjek dengan cara misalnya para koruptor ditangkap oleh KPK. Nah, di sini para koruptornya berubah menjadi subjek. Kemudian unsur terakhir adalah keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, objek dalam sebuah kalimat. Misalnya aja, mahasiswa melakukan ujian akhir sore itu. Nah, keterangan ini bisa kita letakkan di awal atau di akhir kalimat. Itu tidak akan merusak pola arti kalimatnya. Kalau misalnya keterangannya ini kita rubah ke depan, maka kalimatnya akan menjadi sore itu mahasiswa melakukan ujian akhir. Kita masuk ke pembahasan pola kalimat. Dari unsur-unsur kalimat yang telah kita bahas, kita bisa membentuk pola. Yang pertama adalah pola kalimat dasar tipe SP atau subjek predikat. Misalnya anak-anak bermain di taman, di mana anak-anak adalah subjek, bermain di taman adalah predikat. Kemudian pola kalimat dasar tipe SPO atau subjek predikat objek. Contohnya, saya membaca buku di perpustakaan. Kemudian
kalimat dasar tipe SPPL atau subjek predikat pelengkap. Misalnya, bunga-bunga terlihat cantik di kebun. Bunga-bunga sebagai subjek, terlihat cantik sebagai predikat, di kebun adalah pelengkap. Kemudian, pola kalimat dasar tipe SPCAT atau subjek predikat keterangan. Contohnya, ibu memasak masakan lezat dengan hati-hati, di mana ibu adalah subjek, memasak masakan lezat adalah predikat, dengan hati-hati adalah keterangannya. Kemudian ada pola kalimat dasar tipe SPOPL atau subjek predikat objek pelengkap. Misalnya aja tuh guru mengajarkan pelajaran matematika kepada siswa-siswa dengan penuh kesabaran. Gurunya adalah subjek, mengajarkan pelajaran matematika adalah predikat, kepada siswa-siswa adalah objeknya, dengan penuh kesabaran itu pelengkapnya. Kemudian pola kalimat dasar tipe SPOCAT atau subjek predikat objek keterangan. Misalnya aja kayak saya membeli buah-buahan di pasar dengan uang saya sendiri. Saya adalah subjeknya, membeli buah-buahan adalah predikat, di pasar adalah objek, dengan uang saya sendiri adalah keterangan. Kita masuk ke pembahasan seterusnya, ada jenis kalimat. Kalimat itu memiliki jenis. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai gagasan utuh terdiri atas satu subjek dan satu predikat saja. Misalnya aja, siswa itu rajin. Nah, di sini kalimat ini hanya memiliki satu subjek yaitu siswa dan satu predikat yaitu rajin. Kemudian Bayu pergi, di mana subjeknya adalah Bayu dan predikatnya adalah pergi. Kemudian ada jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan oleh kata penghubung seperti dan, atau, tetapi. Contohnya, anak-anak bermain di taman dan orang tua mereka duduk di bangku, di mana kalimat penghubungnya adalah dan yang menghubungkan dua klausa. Kemudian ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dirancang dengan baik, mengkomunikasikan informasi dengan jelas, dan memiliki dampak yang kuat pada pembaca atau pendengar. Kalimat efektif di sisi lain mencerminkan kemampuan untuk menyampaikan ide atau informasi dengan jelas, persuasif, dan sesuai dengan tujuan komunikatifnya. Untuk menciptakan kalimat efektif, penting untuk mempertimbangkan struktur pilihan kata dan konteks komunikasi. Contoh kalimat efektif itu misalnya, dengan kecerdasan buatan yang semakin maju, teknologi membantu kita menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih efisien dan memberi kontribusi besar pada kemajuan masyarakat. Contoh kalimat ini dapat tersampaikan dengan baik kepada kita pembacanya. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat kalimat. Syarat pertama adalah kesatuan makna, di mana kalimat itu harus memiliki makna yang utuh. Kemudian syarat kedua adalah kesatuan gramatikal, di mana kalimat harus mematuhi aturan tata bahasa. Jadi kalimat itu tidak sesuai dengan aturan tata bahasa yang telah dibuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kesatuan sintaktikal, di mana komponen kalimat itu harus saling berkaitan secara sintaksis. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai kalimat. Dengan konsep kalimat, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.